Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna jalla wa ala. Kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam masalah hukum alkohol pada parfum, sesungguhnya ini merupakan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ada yang menganggapnya ini adalah najis, sebab alkohol itu identik dengan khamar, dan khamar itu dianggap najis oleh sebagian para ulama, sehingga benda apapun yang terkandung dalam alkohol di dalamnya dianggap sebagai najis, sehingga mereka yang menghindari memakai benda yang mengandung alkohol termasuk juga parfum beralkohol. Bahkan ada yang terlanjur menyebutnya dengan istilah, mungkin para pedagang dan lain sebagainya ini menganggapnya ini sudah memberikan istilah sendiri, yaitu parfum islami. Namun kalau kita melihat kepada pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat, sebenarnya alkohol itu tidak identik dengan khamar, jamaah. Meskipun memang umumnya khamar itu banyak mengandung alkohol, dan tidak berarti semua benda yang mengandung bahan yang beralkohol otomatis dia ini adalah khamar. Sebab begitu banyak benda yang ada di sekeliling kita yang itu tidak terlepas daripada kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Alkohol, buah-buahan tertentu mengandung unsur-unsur alkohol di situ. Cat yang biasa kita mewarnai itu, ya itu juga mengandung alkohol dan zat-zat yang ada di sekeliling kita. Secara zahir, benda ini tidak bisa dikategorikan sebagai khamar yang memabukkan, sehingga para ulama umumnya memiliki ketetapan bahwa alkohol itu bukan benda yang najis karena bukan khamar, dan tidak mengapa kita menggunakan ya parfum yang bagi mereka tidak mengapa mengandung alkohol ketika kita memakai parfum itu dalam sholat. Ini tidak termasuk najis. Kenajisan khamar sendiri sebagaimana yang disebutkan kaum muslimin rahimakumullah, Al-Quran bukan najis secara aini, tetapi sebagian para ulama menganggap dalam ayat itu dikaitkan, dia ini disandingkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyandingkan dengan judi, anak panah, mengandung nasib. Dan ini adalah perbuatan ini adalah syaitan, perbuatan syaitan. Namun pendapat yang lain, ada pendapat memang yang berbeda dengan pendapat ini. Jumhur ulama menegaskan bahwa khamar itu adalah najis. Jumhur ulama, sebagaimana dalam Al-Quran Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, kemudian berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah rijsun dan perbuatan syaitan, dan jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kamu la'allakum tuflihun, agar engkau menjadi manusia orang-orang yang beruntung. Nah, jemaah sekalian kaum muslimin rahimakumullah, menurut mereka rijsun ini menunjukkan bahwa ini adalah najis yang berat. Ini pun dibantahkan oleh sebagian ulama, diantaranya yaitu kalangan Maliki, kemudian Imam As-San'ani, Syaukani. Menurut mereka yang dimaksud dengan rijsun di atas kata ulama-ulama tersebut bahwa najisnya ini al-ma'nawi, yaitu perbuatannya yang terlarang.
bukan pada zatnya itu. Hal itu bisa dilihat pada rangkaian perbuatan-perbuatan ini dikaitkan, disandingkan dengan judi. Judi bukan bendanya yang najis. Kita pegang judi tak apa-apa, benda-benda judi itu tidak masalah. Tapi yang masalahnya ini adalah karenanya secara zat khamar menurut mereka ini suci, sebab mereka berpendapat bahwa rijsun di dalam ayat Maidah ini adalah maknawinya, bukan pada zatnya. Juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang musyrik, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Bukan tubuhnya yang najis, bukan anggota tubuhnya, tapi akidahnya, yaitu akidah yang mana mereka mengatakan Allah itu adalah Isa. Namun di dalam kitab Subul Salam kita katakan bahwa dalam kitab Subul Salam ulama mengatakan tidak semua yang najis, tidak semua yang najis itu, tidak semua yang haram itu adalah najis. Tidak semua yang haram itu adalah najis, tapi tidak, dan semua najis itu haram. Nah, namun kalau kita memakan najis jelas haram. Tapi tidak semua yang haram itu adalah najis. Misalnya sutra yang kita dilarang laki-laki menggunakannya, memakainya sutra. Kita memegangnya tidak ada masalah. Emas juga dilarang bagi laki-laki untuk memegangnya, untuk memakainya. Tapi tidak dilarang untuk memegangnya. Bukan berarti najis emas tersebut. Maka ini kaidahnya adalah mengatakan bahwa tidak semua yang haram itu adalah najis, tapi semua yang najis itu pasti haram. Tinggal jemaah sekalian, yang mana kita pilih. Menurut kita mungkin lebih kehati-hatian, kita tidak menggunakan, lebih kehati-hatian saja, sebab manhaj yang baik itu adalah memegang pada kehati-hatian itu. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.